pertanda, tapi malah pertanda itu yang bikin dia hidup sampai sekarang. Lo berdua percaya sama tafsir mimpi gak sih? Percaya lagi. Karena ada satu kasus yang bakal gue ceritain ini, dimana satu orang ini mimpi dan dia dikasih pertanda, tapi malah pertanda itu yang bikin dia hidup sampai sekarang. Nah, jadi kejadiannya tuh di sekitar tahun 2016-2017an. Ada satu grup gitu isinya 8 orang. Jadi anggaplah ada satu divisi di suatu perusahaan, mereka dari Jakarta, dan ada dinas ke Papua untuk urusan kantor. 8 orang ini. 3 hari sebelum mereka berangkat dari Jakarta ke Papua, ada satu dari 8 orang yang harus ke Papua itu, sebut aja namanya Viko. Viko ini mimpi. Mimpinya tuh dia kebangun dari tidurnya, yang di situ tuh kondisinya masih gelap banget. Di mimpi itu dia jalan ke kamar mandi, terus dia ngaca di kamar mandi. Ini mimpi di rumah dia? Iya, di rumah dia. Tiba-tiba pas dia lagi berdiri di depan kaca, kacanya tuh pecah, dan pecahnya tuh mental ke mukanya dia, pecahan kaca ini, sampai nusuk-nusuk muka dan badannya Viko seketika. Dan dari situ tiba-tiba Viko langsung kebangun dari mimpinya. Besokannya, mimpinya Viko ini dia ceritain ke satu orang teman kantornya, sebut aja namanya Randy gitu ya. Diceritain tuh, si Viko ini mimpi aneh banget, kena pecahan kaca segala macem. Di situ Randy bilang, kayaknya gue pernah denger deh mimpi yang kaca pecah gitu, maksudnya apa, kayak ada maksudnya gitu. Randy cobalah googling tuh arti mimpi kaca pecah, dan muncul artinya itu katanya bakal ada pertanda buruk. Terus di situ Viko mikir, kalau emang bener artinya bakal ada pertanda buruk, apa berarti bakal kejadian pas mereka ke Papua nanti? Nah, di situ Randy bilang, amit-amit jangan mikir kayak gitu. Ya udah, gak usah bikin parno dah. Ya udah tuh, Viko juga nggak ambil pusing lah sama mimpinya dia, kayak ya udahlah dibawa santai aja gitu. Akhirnya udah tuh balik dari kantor, dia packing lah buat kebutuhan dia selama di Papua, karena bakal berangkat lusa kan. Singkat cerita, hari berjalan baik-baik aja, sampai di hari harusnya Viko, Randy, dan teman-teman kantor itu berangkat ke Papua, yang mana berangkatnya tuh tengah malam. Misalnya kayak mereka berangkat tuh Senin jam 12 malam gitu ya, 00.00. Nah, di hari Minggu siangnya, Viko tuh ngabarin ke teman kantornya kalau dia izin untuk nge-cancel dan gak ikut urusan kantor ke Papua. Viko ini ngakunya dia tiba-tiba gak enak badan. Padahal sebenarnya Viko ini mimpi kalau pesawat kecil yang bakal dia dan teman-temannya naikin di Papua itu hilang. Nah, di mimpinya Viko ini, dia tuh posisinya udah ada di dalam pesawat kecil yang mereka tumpangin di Papua. Pesawatnya ini pesawat kecil yang isi penumpangnya tuh 12 orang. Nah, Viko ini posisinya duduk di paling depan, persis di belakang pilot. Kan ada pilot sama co-pilot tuh, dia di belakang pilotnya. Jadi Viko dipunggungin gitu sama si kapten pilot ini. Dan Viko bisa ngelihat jelas muka co-pilot di serong kiri depan dia. Nah, pas mau lepas landas, Viko ini ngelihat si co-pilotnya itu kayak mukanya rada-rada panik gitu. Kelihatan si co-pilotnya ini kayak ngehalo-haloin berkali-kali, kayak lagi berusaha banget komunikasi sama orang yang ada di ATC, Air Traffic Control, yang di tower itu loh. Nah, gak lama setelah itu, pesawat ini lepas landas, mulai terbang. Gak lama, Viko tuh sadar. Di samping kanan dia, ternyata ada satu orang penumpang yang bukan orang kantornya dia. Kayak tadinya dia pikir satu pesawat ini dicarter buat 8 orang dia dan teman-teman kantornya gitu. Tapi ternyata ada satu orang penumpang yang dia nggak tahu nih siapa gitu kan. Nah, penumpang ini tuh bawa bapak umurnya 40-an gitu. Viko nengok ke kanan, dia ngeliat orang ini senyum-senyum ramah aja biasa gitu. Si bapak ini juga bales senyum ramah. Tapi abis si bapak ini senyum ramah, tiba-tiba si bapak ini pelan-pelan ngehadap ke atas, tapi nggak berhenti-berhenti, sampai kepala ini 180 derajat itu ke belakang, sampai lehernya tuh hampir putus. Viko langsung ngadep ke belakang kayak ngejauhin badannya dan gak mau lihat bapak ini dong. Dia teriak kenceng banget, histeris saking takutnya, bener-bener teriak kenceng banget. Tapi anehnya, di mimpi itu Viko ngelihat semua penumpang di belakang tuh kayak nggak denger sama sekali teriakannya dia. Kayak seakan-akan dia teriak sendiri dan kayak ada di dunia lain gitu. Di situ Viko coba buat pelan-pelan nengok lagi ke arah bapak-bapak yang ada di samping dia. Dan seketika penumpang ini udah nggak ada sama sekali di samping kursinya Viko. Kursi sampingnya tuh kosong gitu aja. Di situ Viko deg-degan banget sama apa yang barusan dia alamin kan.
Tapi nggak sampai situ, Muy. Nah, nggak lama si Viko ini ngeliat lagi ke arah co-pilot yang ada di serong depan dia. Si co-pilotnya ini mukanya kayak panik, tapi paniknya tuh jauh lebih panik dibanding pas pesawat tadi baru landas. Kali ini bahkan co-pilotnya tuh sampai teriak-teriak ke samping, ke arah pilot di sampingnya dia, sampai si co-pilotnya ini tuh nepok-nepokin bahunya si kapten itu, kayak Cap, sadar Cap. Viko ini nyoba buat ngeliat si pilotnya ini kenapa, kayak Viko tuh coba agak geser ke kiri sampai akhirnya kelihatan lah si kaptennya ini gitu kan. Dan di situ si kapten pilotnya ini kelihatan lagi bengong, kayak mukanya tuh kosong banget, padahal dia lagi nyupirin pesawat gitu kan. Dan persis di depan si kapten pilot ini ada kepala bapak-bapak yang tadinya duduk di samping Viko, yang lehernya putus tadi. Di situ Viko takut banget, tapi nggak lama Viko ngeliat itu di depan pesawat ada semacam lubang hitam gitu, dan pesawat mereka tuh terbang ke arah lubang itu. Makin lama makin deket, sampai pesawat itu masuk ke lubang itu, kaca depan pesawat tuh pecah, dan tiba-tiba Viko kebangun dari mimpinya. Dan bener aja, Muy, Nat, setelah Viko nggak ikut ke Papua, dia lihat kabar dari TV dan dari grup kantor, ada pesawat kecil di Papua. Setelah sempat ada masalah komunikasi, pesawat kecil ini hilang kontak 2 menit setelah mereka lepas landas, dan pesawatnya nggak pernah ditemuin sampai sekarang. Wah. Beneran hilang berarti? Beneran hilang, Muy. Alasan apa berarti belum tahu apa? Belum tahu apa, karena emang setelah yang tadi gue bilang, setelah 2 menit hilang kontak, udah bener-bener nggak ada apa-apa lagi, nggak ada tanda-tanda dari pesawat itu. Bahkan jasad pesawatnya pun nggak ada. Berarti mimpi kedua sama mimpi pertama itu nyambung ya, Bi? Iya betul. Jadi kayak mimpi pertama dia mimpi kalau misalnya kaca itu pecah, yang mana tandanya tuh bikin ada petanda buruk gitu loh. Tapi kayak seakan-akan Viko ini diyakinin lagi dengan mimpi dia yang kedua kalau misalnya pesawat itu bakal kenapa-napa, bahkan hilang gitu. Anjir, tapi gue yakin sih itu ada sangkut pautnya sama dunia lain, Bi. Nah, tapi lu percaya nggak di luar dunia kita ini sebenarnya ada dunia lain? Karena sebenarnya kita doang kok yang ngerasa mereka hilang. Padahal mereka nggak ninggalin kita. Tapi mungkin mereka cuma pindah dunia.